Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran bersama saya, Olivia Anissa Tiffany. Di video kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya tentang relasi sudut. Nah, sebenarnya di bab ini kita belajar untuk mencari nilai trigonometri di berbagai kuadran, terus di berbagai posisi juga, maksudnya positif bisa, negatif bisa, dan yang lebih dari 360 juga. Nah, jadi di bagian kedua ini akan diajarkan tentang nilai trigonometri pada semua kuadran dengan cara yang lebih cepat dari yang kemarin, lalu sudut negatif dan sudut lebih dari 360 derajat. Nah, ini udah ada di video yang kemarin, di materi yang kemarin. Ini kita punya koordinat kartesius, ada derajat-derajatnya 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, sampai ke 360 derajat. Nah, di kuadran 1, kan kemarin kita udah tahu ya semuanya positif. Kuadran 2 itu yang positif sin dan kosekan. Di kuadran 3 itu tan dan kotan yang positif. Di kuadran 4 itu kos dan sekan yang positif. Ini kalian udah harus hafal. Jadi, nanti akan memudahkan perhitungan kita. Nah, yang kemarin juga kalian itu udah punya banyak rumus ya. Tapi itu terlalu banyak. Jadi di satu kuadran aja rumusnya kayak ada 6, terus 12 gitu ya, banyak banget. Nah, ini lebih diringkas lagi. Nah, kayak di kuadran 1 sebenarnya cuma ada satu rumusnya. Rumusnya yaitu 90 derajat min alfa. Artinya gini, ini kan 0 derajat. Terus ke sana 90 derajat ya. Jadi jalannya gini, berlawanan arah jarum jam. Ini 0, terus ke sini 90 derajat, 180, 270, 360. Nah, kalau misalnya di kuadran 1, kan berarti kan batasnya 90 derajat nih. Nah, dia nggak boleh ngelebihin, artinya 90 derajat dikurang alfa. Tuh, jadi kalian udah otomatis tahu nih, oh ini 90 derajat, kalau dikurang dia adanya di kuadran 1. Nah, berarti dia rumus untuk kuadran 1. Sekarang kalau misalnya 90 derajat ditambah sesuatu, berarti dia adanya di kuadran 2. Nah, ini rumus yang satunya lagi, 90 derajat plus alfa. Lagi, 180 derajat, kalau misalnya kita kurang sama sesuatu, ke sini kan berarti kuadran 2. Nah, berarti jadi 180 derajat min alfa. Begitu juga seterusnya, jadi 180 derajat plus alfa, yang ini 270 derajat min alfa, 270 derajat plus alfa, sama yang terakhir 360 derajat min alfa. Ini sudut-sudut yang nanti kita pakai nih untuk rumus-rumusnya. Terus di sini udah ada warna merah sama warna biru ya. Kalau warna merah nih, yang 90 derajat dan 270 derajat ini, fungsi trigonometrinya itu berubah. Perubahannya ada di video yang kemarin ya. Sin jadi kos, kos jadi sin, tan jadi kotan, kotan jadi tan, sekan jadi kosekan, kosekan jadi sekan. Nggak ditulis lagi di sini ya, karena dianggap kalian udah bisa. Nah, yang ini 180 derajat dan 360 derajat ini tetap. Artinya yang nilainya sin ya tetap sin, kos tetap kos, tan ya tetap tan, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau coba menghitung nilai dari kos 150 derajat. Yang paling pertama adalah kalian harus cari tahu dulu, ini sudutnya ada di kuadran berapa? Nah, dia ada di kuadran 2 ya. Karena kan kalau kuadran 2 itu di sini nih, antara 90 derajat sampai 180 derajat. Ini lengkapnya juga udah ada di video yang kemarin ya. Nah, di kuadran 2 ada yang tetap nih, yang warnanya biru, si 180 derajat ini, ada yang berubah 90 derajat plus alfa. Ini bebas, kalian mau pakainya yang tetap atau yang berubah, karena nanti hasilnya bakalan sama. Kita coba pakai dua-duanya ya. Yang tetap dan yang berubah. Berarti jadi kayak gini, cos 180 derajat min sama cos 90 derajat plus. Tuh, ngambilnya dari sini nih, dari catatan di rumus kuadran 2. Nah, artinya kalau misalnya ini 180 derajat dikurang berapa supaya jadi 150? Jawabannya adalah 30 derajat. Nah, si 30 derajat ini sebagai alfanya. Berarti sama dengan min, karena tadi hasilnya di sini di kuadran 2 negatif ya. Baru deh katanya tetap, artinya tetap cos ya, jadi cos 30 derajat. Nah, ini min cos 30 derajat itu berapa? Setengah akar 3. Nah, udah deh, dapat hasilnya ternyata min setengah akar 3. Sekarang kita coba
yang berubah. Kalau berubah kan 90 derajat, 90 derajat ini harus ditambah berapa supaya jadi 150. Berarti kita tambah sama 60 derajat ya. Terus dia negatif, terus katanya berubah. Cos berubah jadi sin. Nah, pakai sudutnya 60 derajat. Berarti sama dengan min. Sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3. Udah deh. Berarti jawabannya min setengah akar 3. Jadi kita nggak perlu ngafalin rumusnya satu per satu. Cukup kayak gini aja. Jadi kalian tahu pakainya gimana. Lanjut lagi, kalau misalnya kita mau cari tan 180 derajat. Nah, kalau tan 180 derajat ini, kan ada di sini nih ya. Pas di tengah-tengah antara kuadran 2 sama kuadran 3. Tuh. Artinya kalian boleh ikut pakai kuadran 2 atau boleh juga pakai kuadran 3. Bebas, pilih aja salah satunya mau yang mana. Tapi di sini mau coba dua-duanya. Kita mulai dari kuadran 2 ya. Kalau di kuadran 2 berarti tannya negatif. Ada 2 juga rumusnya, ada yang tetap sama yang berubah. Tuh. Untuk yang merah berarti berubah, untuk yang biru berarti tetap. 90 derajat ditambah berapa supaya jadi 180? Berarti kita harus tambah 90 derajat. Terus jangan lupa negatif, tandanya berarti berubah ya. Jadi kotan. Nah, kotan 90 derajat. Nah, berarti min 0. Kotan 90 derajat itu 0 ya. Min 0. Nah, ini salah. Karena 0 itu nggak ada yang negatif. 0 itu cuma 1 ya, 0 aja. Nggak ada yang negatif 0, nggak ada yang positif 0. Jadi penulisannya hanya 0 aja. Tuh, nggak usah pakai min 0 ya. Kita lanjutin lagi untuk yang tetap. Berarti 180 derajat dikurang berapa supaya jadi 180 derajat? Jadi kurang 0. Berarti sama dengan min. Terus rumusnya ini tetap. Berarti tetap tan. 0 derajat. Berarti min 0. Nah, ini juga nggak ada min 0. Adanya 0 aja. Selesai deh. Sekarang kalau kita coba pakai kuadran 3. Kalau di kuadran 3 berarti dia positif. Rumusnya ada yang tetap, ada yang berubah juga. Kalau 180 berarti harus ditambah sama 0 ya. Kita tambah sama 0. Ya, berarti dia jadi tan 0. Tan 0 itu berapa? Ya, 0. Terus, kalau misalnya yang berubah, berarti dia 270 dikurang sama 90 ya. Nah, ini karena berubah, berarti dia berubah jadi kotan. Kotan 90 yaitu 0 juga. Nah, berarti kalian bisa pakai kuadran 2 atau pakai kuadran 3. Silahkan pilih juga mau pakai yang tetap atau yang berubah. Karena jawabannya bakalan sama aja. Itu juga berlaku untuk 270 derajat ya. Berlaku untuk 270 derajat, berlaku untuk si 90 juga. Tapi kalau 90 kan masih termasuk ke nilai trigonometri yang istimewa ya. Kalian udah tahu nilainya tanpa harus pakai relasi sudut. Nah, kalau si 360 dia pasti ngikutnya ke kuadran 4. Karena di kuadran satunya dia nggak ada ya. Kita lanjutin lagi, kita mau pakai cara cepatnya dengan menggunakan jari. Nah, cara cepat mencari relasi sudut dengan bantuan tangan. Langkah yang pertama, bukalah telapak tangan kiri kalian nih. Jadi ini adalah gambar telapak tangan sebelah kiri kalian. Bisa dibuka tangannya. Tulislah angka pada ruas-ruas jari sesuai dengan gambar di samping nih. Di masing-masing ruasnya kan ada angka-angkanya ya, ditulis nih. Langkah ketiga, keterangan kuadran pada telapak tangan boleh ditulis, boleh juga tidak. Hafal lebih baik. Yang ini maksudnya ya. Nah, ini harus sudah hafal sebenarnya, tapi kalau misalnya mau ditulis, ya nggak masalah juga sih. Dah, sekarang kalau udah, di sini kita lihat lagi, ini ada angka-angkanya di atas, terus ada sin, tan, cos, kotan. Nah, ini artinya begini, kalau misalnya kita mau nyari nilai sin, atau mau mencari nilai tan, nanti kita mulainya selalu dari jempol. Kalau cos dan kotan, kita mulainya dari kelingking. Terus, kalau sin dan cos itu angkanya yang kita pakai yang atas. Ini yang warnanya orange ini ya. Nah, atas, sedangkan tan dan kotan kita pakainya yang bawah. Tuh, ini boleh ditulis di jari kalian. Nanti kalau misalnya saat ujian sih harusnya nggak boleh ya. Ditulis di tangan. Harusnya kalian hafal letak-letak dari si angka-angka ini. Terus, kalau misalnya kalian rentangkan telapak tangan kalian selebar-lebarnya, kalian akan lihat
kalau jarak dari jari jempol sama telunjuk dan jari kelingking sama jari manis itu yang paling besar jaraknya. Sehingga jaraknya jadi mereka tuh masing-masing jaraknya 30 derajat nih. Tuh. 30 derajat, 30 derajat. Sedangkan yang di tengah-tengah ini jarak setiap jarinya hanya 15 derajat. Ini juga harus dihafal jarak-jaraknya ya. Ya, sekarang kalau misalnya kita mau coba menghitung sin atau tan. Berarti kita mulai dari jempol. Ini kan. Nah, berarti ini untuk kuadran 1. Mulai dari jempol, berarti kita mulai dari 0 derajat. Nah, ini 0 derajat. Terus 0 derajat ke si jari telunjuk itu jaraknya 30 derajat ya. Berarti 30 derajat. Terus 30 derajat ditambah 15 derajat jadi 45 derajat. Ditambah lagi sama 15 derajat jadi 60 derajat. Ditambah lagi sama 30 jadi 90 derajat. Ini sudut-sudut istimewa di kuadran 1. Sekarang kalau misalnya kita mau ke kuadran 2, berarti kita balik lagi arahnya. Jadi kita tadinya dari jempol ke kelingking, sekarang kita balik lagi ke jempol. Berarti ini ya, jadi kuadran 2. Dari 90 balik lagi nih ke jari telunjuk tambah 30 berarti jadi 120. Tambah lagi 15 jadi 135, tambah lagi 15 derajat jadi 150, tambah lagi 30 jadi 180. Tuh dilihat ya, kuadran 2 berarti dari 90 derajat sampai 180 derajat. Bener kan? Sesuai sama yang kita punya nih. 90 derajat sampai 180 derajat. Sekarang kita kuadran 3. Ya udah kita mulai lagi dari sini, dari tempat berhentinya kita tadi. Nah, ini kuadran 3. Ditambah 30 jadi 210. Ditambah 15 jadi 225, ditambah lagi sama 15 jadi 240, ke sini ditambah lagi sama 30 ya, jadi 270 derajat. Lalu yang terakhir kuadran 4, balik lagi nih berarti kita mundur lagi, 270 ditambah 30 jadi 300, ditambah 15 jadi 315, ditambah lagi 15 jadi 330, ditambah lagi 30 jadi 360. Nah, ini juga kelihatan kalau kuadran 4 itu dari 270 sampai 360. Nah, ini artinya nanti kalau misalnya kita mau cari misalnya tan 135. Nah, berarti kalian tinggal lihat, oh ini. Berarti dia ada di jari tengah. Terus dia kuadran berapa? Kuadran 2. Tuh, kalau di kuadran 2 berarti dia negatif. Oh, berarti jawabannya negatif 1. Karena si tan itu pakai angka yang bawah ya. Berarti tan 135 derajat itu negatif 1. Biar lebih lengkapnya, kita lanjutin dulu nih ke yang kos dan kotan ya. Nanti yang contoh-contohnya baru kita bahas setelah ini. Nah, kalau misalnya kita mau cari kos atau kotan, berarti mulainya ya dari jari kelingking ya. 0 derajatnya di situ. Sama kayak tadi juga ya, ada kuadran 1 sampai kuadran 4. 0 derajatnya di sana. Ini pokoknya lanjut terus kayak tadi. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Terus kita balik lagi arahnya. 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, 180 derajat. Ini untuk kuadran 2. Sekarang kita ke kuadran 3. 210 derajat, 225 derajat, 240 derajat, 270 derajat. Lalu kita lanjut lagi ke kuadran 4. 300, 315, 330 derajat, dan 360 derajat. Jadi konsepnya sama persis, hanya arah mulainya aja yang beda ya, antara sin tan dan kos kotan. Nah, sekarang kita mau coba cari nilai dari sin 240. Nah, berarti dia ada di kuadran 3, terus negatif. Nih, lihat lagi di sini tuh. Kalau 240 itu berarti di sini nih, di tengah-tengah antara 180 sampai 270. Terus di sini nggak ada sinnya, berarti dia negatif. Dilihat lagi nih kuadran 3, mulainya dari 180. Jadi nanti perhitungan tangannya kita mulai dari 180. Karena sin mulainya dari jempol, berarti gini. Ke sini baru 90 derajat. Ya kan, tadi dari ujung ke ujung ini jaraknya 90 derajat ya. Ini 0, terus ke sini 90 derajat, ke sini 180 derajat. Nah, kita mulai dari sini. Nah, karena kuadran 3 mulainya dari 180 derajat. Tambahin 30 jadi 210. Tambahin lagi 15 jadi 225 derajat. Masih belum mencapai yang kita mau ya.
kita berhentinya sampai ke derajat yang kita cari. Tambah lagi 15 derajat jadi 240 derajat. Nah, berarti dia ada di jari manis. Karena sin berarti pakai angka yang atas, yang ini, setengah akar 3. Terus lihat tadi tandanya negatif. Oh, berarti pakai negatif. Negatif setengah akar 3. Selesai, kita bisa dapetin nilai dari sin 240 derajat tanpa harus pakai rumus, bisa pakai jari aja. Jadi harusnya kalian hafalin ya, karena akan memudahkan kalian mengerjakan latihan yang akan diberikan nanti. Karena di tugas sebelumnya juga kalian sudah mengerjakan tugas untuk melengkapi tabel yang dari 0 derajat sampai 360 derajat, kalian bisa ngecek juga nih, hasil dari sin 240 derajat ini, benar nggak sih min setengah akar 3 dari tabel yang sudah kalian buat. Jadi itu gunanya tabel yang kemarin ya, untuk mengecek perhitungan kita yang sekarang. Sebenarnya sih nggak perlu dicek, cuman takutnya kalian salah-salah, jadi harus ada tempat untuk mengeceknya. Kita lanjut lagi ke cos 330 derajat. Seperti biasa, kita cari dulu kuadrannya. Berarti dia ada di kuadran 4. Kuadran 4 dia positif. Karena 330 derajat di kuadran 4, kita lihat di kuadran 4 di sini, mulainya dari 270. Berarti nanti kita berhentinya atau mulainya ngitung di sini nanti dari 270 derajat ya. Kalau cos mulai dari jari kelingking. Ini 0, ke paling ujung 90, ke paling ujung 180, ke paling ujungnya 270. Berarti dari sini kita ngitung. Nah, ini 270 derajat tambah 30, jadi 300 tambah 15, jadi 315 tambah lagi 15 derajat, jadi 330. Oke, berarti kita berhenti di jari manis juga, pakainya yang atas juga sama kayak tadi. Tapi tandanya positif. Kalau positif nggak usah diapa-apain. Berarti jawabannya adalah setengah akar 3. Dapat. Sekarang kita lanjut lagi. Sekarang kita cari tan 150. Ada di kuadran 2 dan dia negatif. Kalau kuadran 2 berarti mulainya dari 90 derajat. Tan kita mulai dari jempol. Ini 0, ke paling ujung 90, ke paling ujungnya 180. Kelebihan dong. Udah, berarti kita mulainya dari 90 aja. Karena tadi kuadran 2 mulainya dari 90 derajat, 0, 90 derajat. Nah, dari sini. Ini 90 derajat, tambah 30 jadi 120 derajat, tambah 15 jadi 135, tambah lagi 15 jadi 150. Nah, berarti berhenti di jari telunjuk. Terus kita lihat angkanya untuk tan berarti yang di bawah. 1/3 akar 3. Tambahin tadi ada tanda negatifnya. Jadi negatif 1/3 akar 3. Silakan dicek juga jawabannya. Lanjut lagi, kita mau cari kotan 225. Sama juga, tapi mulainya dari jari kelingking. Kotan 225 itu ada di kuadran 3, berarti dia positif. Mulainya, kuadran 3 mulainya dari 180 derajat. Berarti kita hitung sampai dia ke 180 ya. Ini 0, 90 derajat, 180 derajat. Ya udah mulai dari sini berarti. Ini 180 derajat, tambah 30, tambah 15. Nah, kita udah dapat nih. Ada di jari tengah. Ini 225 letaknya ada di jari tengah. Karena kotan kita lihat angka yang bawah. Tandanya positif. Ya udah jawabannya berarti positif 1. Lanjut lagi, gimana kalau misalnya sekan? Karena sekan tuh nggak ada ya di sini nih. Ini cuma sin, tan, cos sama kotan. Nggak ada si sekannya. Nah, si sekan ini bisa kita cari dari kayak gini. Nah, sekan adalah kebalikan dari cos. Berarti kita cari aja si cos 120. Caranya sama kayak tadi ya. Cos 120 kan ada di kuadran 2 dan negatif. Kuadran 2 mulainya dari 90 derajat. Berarti ini 0, terus 90 derajat. Berarti kita hitung dari sini ya. Nah, 90 derajat, 120 derajat. Berarti di sini angkanya pakai yang atas, setengah. Karena dia negatif, jadi jawabannya min 1/2. Nah, kita baru hitung si sekannya. Sekannya kan kebalikannya nih. Berarti ini dibalik. Tadinya min 1/2, sekarang jadi min 2/1. Per 1 nggak perlu dipakai, jadi jawabannya adalah min 2. Jadi walaupun tidak ada di perhitungan jari kita untuk sekan dan kosekan, tapi tetap bisa kita cari dengan cara kebalikannya.
Jangan sampai tertukar ya, sekan itu kebalikannya cos. Lanjut lagi, kita ke kosekan 315. Ini juga kebalikannya dari sin 315. Jadi yang kita cari adalah sin 315. Sin 315 ada di kuadran 4, berarti dia negatif. Kuadran 4 mulainya dari 270. Jadi kita hitungnya mulai dari 270. Ini 0, kita mulai dari jempol ya. Ini 0, 90, 180, 270. Nah, kita ngitung dari sini. Ini 270, tambah 30 jadi 300, tambah 15 jadi 315. Berarti ini angkanya, kalau untuk sin kita pakai yang atas. Nah, ini 1/2 akar 2. Tambahin tanda negatif karena dia kuadran 4 negatif. Jadi negatif setengah akar 2. Atau ini sama aja min akar 2/2. Karena 1 kali akar 2 kan ya akar 2 ya. Min akar 2/2. Dijadiin pecahan biasa dulu. Nih, karena nanti akan memudahkan kita saat membaliknya. Nah, berarti si kosekan 315 tinggal dibalik aja. Jadi min 2 per akar 2. Nah, ini nggak boleh ya. Ada akar di penyebut. Ini di bawah sini nih nggak boleh. Jadi harus kita rasionalkan dengan kita kali akar 2 per akar 2. Jadi samain sama ini. Kalau bawahnya akar 2 ya berarti dia dikaliin sama akar 2 per akar 2. Kalau bawahnya akar 3 ya udah nanti dikalinya sama akar 3 per akar 3. Nah, hasilnya jadi min 2/2 akar 2. Min 2 kali akar 2 kan min 2 akar 2 nih. Nah, akar 2 kali akar 2 akar 4. Akar 4 itu 2. Nah, 2/2 itu 1. Nah, kalau 1 boleh ditulis boleh enggak. Jadi jawabannya adalah min akar 2. Sekarang gimana kalau misalnya kita mau nyari kosekan 180 derajat? Nah, dia kebalikannya sin 180 derajat. Berarti boleh di kuadran 2, boleh di kuadran 3. Tapi kalau di sini jelas ya. Ini kan 0 derajat, 90 derajat, ini 180 derajat. Berarti dia berapa tuh jawabannya? 0 ya. Tuh, 0. Jadi sin 180 derajat itu 0. Tapi karena kita mau ngebalik, yang tadinya atas jadi bawah, bawah jadi atas, kan ini nggak ada nih bawahnya. Kalau nggak ada bawahnya berarti dia per 1. Kenapa per 1? Penjelasannya ada di asal mula nilai dari si sin 0 ya. Cari nilai dari sin 0 derajat, itu sebelum dapat sin 0, awal mulanya adalah 0 per 1. Nah, jadi kalau misalnya ada 0, ini jadinya 0 per 1. Nah, ini yang kita balik. Berarti jadi 1/0. 1/0 itu jawabannya tidak terdefinisi atau nulisnya PD aja. Berlaku juga untuk yang kasus-kasusnya kayak gini ya. Lanjut lagi ke perbandingan trigonometri sudut negatif. Nah, ini sudut negatif. Ada semua di sini. Sin, cos, tan, kosekan, kotangen. Kalau kalian lihat yang beda hanyalah si cos dan sekan. Jadi dia negatif sama positif tuh sama aja. Negatif sama positif tuh sama. Ya, yang lainnya harus ada tambahan negatif di depan. Nah, artinya sudut positif itu begini. Kalau sudut positif, arahnya tuh ke atas. Ini kan 0 derajat, ini 90 ya. Dia arahnya ke atas. Kalau sudut negatif, dia arahnya ke bawah, lawannya. Artinya kalau sudut positif itu sudut yang berlawanan arah sama jarum jam. Kalau sudut negatif adalah searah jarum jam. Ini maksudnya ya, kalau misalnya digambar. Lanjut lagi, kalau misalnya kita mau cari sin min 90 derajat. Berarti minnya pindah ke depan. Jadi min 90 derajat. 90 derajat itu berapa? 1. Berarti jawabannya adalah min 1. Sekarang kalau cos min 45 derajat. Kalau cos min 45 derajat berarti tetap ya. Tadinya min, terus di sini udah nggak ada min. Jadi cos 45 derajat. Berarti jawabannya adalah setengah akar 2. Sekarang kalau misalnya tan min 120 derajat. Nah, ini nggak bisa langsung ya. Ini berarti berubah jadi minnya pindah ke depan. Min tan 120 derajat. Terus tetap ini minnya tetap. Terus tan 120 derajat, hitung pakai cara yang tadi. Dia ada di kuadran 2, berarti mulainya dari 90 derajat ya. Ini 0, 90 derajat nih. Mulainya dari sini. Nah, 90 derajat, 120 derajat. Berarti ada di sini. Di jari manis, kita pakai angka yang bawah ya. Kalau untuk tan, berarti jadinya akar 3. Karena kuadran 2,
nggak ada dia di sini, berarti dia negatif. Jadi di sini jawabannya min akar 3. Tuh, min ketemu min, jawabannya jadi plus. Jadi jawabannya adalah akar 3. Untuk sudut negatif, kalian bisa ngeceknya pakai kalkulator boleh, pakai Photomath juga boleh. Silahkan dicek aja ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir di video ini. Perbandingan trigonometri sudut lebih dari 360 derajat. Ini rumusnya sebenarnya ada di video yang sebelumnya, tapi dijelasinnya di sini ya. Nah, ini ada sin n kali 360 derajat ditambah alfa sama dengan sin alfa. Dan seterusnya, dengan n sama dengan banyaknya putaran. Satu lingkaran itu 360 derajat. Artinya ini berapa kali muter? 1, 2, 3. Nanti si alfa itu sebagai sisanya. Jadi yang kita hitung adalah si sisanya aja. Biar paham, kita lanjut ke contoh deh. Nah, misalnya kita mau cari sin 750 derajat. Berarti dia berapa kali muter coba? Rumusnya pakai sin, terus ada 360 derajat. Ini n sama alfanya yang kita cari ya. Nah, kalau satu kali muter, berarti kan 360 derajat kali 1, ya 360 derajat. Masih jauh nih sama 750. Nah, kalau 2, udah deket nih 720 derajat. Masih nyisa dong, nyisa berapa? 720 derajat ditambah berapa supaya jadi 750 derajat? Tambah 30 derajat. Berarti inilah yang kita hitung. Yang kita hitung adalah 30 derajatnya. Berarti tadi banyak putarannya berapa? 2. Berarti N-nya 2. Sisanya adalah 30 derajat. Yang kita hitung hanyalah sisanya aja. Berarti jadi sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu setengah. Dapat deh jawabannya. 1/2. Lanjut lagi. Kalau misalnya tan 1050 derajat. Sama kayak tadi deh, kita tulis rumusnya, n-nya sama alfanya kita cari. Terus sekali muter 360 derajat, 2 kali muter 720 derajat. Nah, tapi masih jauh nih untuk ke 1050. Ketiga deh coba. Nah, kalau ketiga ternyata kelebihan, 1080. Ya udah kita mundur aja ya. Kalau mundur berarti kita kurang. Tuh, dikurang berapa ini? 1080 dikurang berapa supaya jadi 1050? Berarti dikurang 30 derajat. Nah, ini yang kita pakai. Berarti ini jadinya gini. Tadi 3 putaran ya. Nah, 3, terus sisanya adalah min 30 derajat. Kita pakai sisanya aja. Tan min 30 derajat. Artinya min tan 30 derajat atau min 1/3 akar 3. Udah selesai. Jadi, kalian boleh pakai sudut yang positif, tapi angkanya banyak nih, atau pakai sudut negatif yang angkanya lebih sedikit. Jadi tergantung kalian maunya yang mana. Kalau ibu sih menyarankannya, cari aja sudut-sudut yang terdekat. Kayak tadi nih, 1050 itu lebih dekat ke 1080 daripada ke 720. Jadi lebih mendingan kita pilih yang 1080 terus pakai sudut negatif. Boleh juga sih pakai 720, tapi nanti sudutnya besar banget. Terus harus direlasiin lagi, kayak harus kerja 2 kali. Jadi ini yang pakai yang kayak gini aja. Nah, udah selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tugas kalian hari ini mengerjakan soal kuisis ya. Yang ada di Schoology, di sana ada 50 soal. Jadi kalian ngerjainnya harus cepat, pakai cara yang sudah diajarkan tadi. Hasilnya di screenshot, terus dikirim atau disubmit ke Schoology. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu ajarkan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.